Oke, halo kembali lagi bersama saya Niko. Di video kali ini kita akan belajar tentang sebetulnya memungkinkan nggak sih kalau kita mau mendominasi yang namanya hashtag gitu. Jadi gimana sih cara kita mendominasi top hashtag. Jadi sebetulnya saya akan coba login dulu dengan account saya yang lain ya. Ini account dummy saya. Jadi tidak ada followers, tidak ada following gitu ya. Jadi saya tidak follow account saya sendiri bahkan. Kalau Anda lihat nih explore-nya, saya nggak tahu juga ya kenapa muncul di postingan saya semua. Tapi pada dasarnya kalau Anda search gitu ya, di Niko Julius katakan gitu ya. Kalau Anda lihat di beberapa konten saya yang dulu, coba kita lihat ya. Jadi kita katakan ini postingan saya yang lumayan udah lama, katakan gitu ya. Katakan saya yang mana ya? Sembarang aja ya, misalnya ini. Ini ada pakai hashtag nggak? Oke, ini ada hashtag ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa postingan ini tuh udah lumayan lama ya, Februari 12. Kita coba lihat apakah ada konten saya yang masih nangkring di post. Sekali lagi saya tidak follow akun ini gitu ya. Jadi Anda bisa lihat masih ada tombol follow di pojok kanan atas. Artinya saya tidak follow akun saya sendiri. Artinya ya tidak ada cookies gitu ya. Kemudian saya akan cek satu-satu di strategi internet marketing ini kecil gitu ya. Anda bisa lihat bahwa di sini saya nggak ada konten saya. Oke, kita back lagi. Kemudian kita lihat hashtag yang berikutnya, kelas digital marketing 1000, agak kecil ya. Di sini saya juga udah tidak dominate lagi. Fakta Instagram ini kayaknya nggak mungkin ya, karena saya juga nggak pernah pakai tips Instagram. Coba kita lihat. Nah, ini malah belajar sosial media marketing, nggak ada tips Instagram. Coba kita lihat ada apa nggak. Jadi hampir semua hashtag yang saya pakai dulu itu adalah ya hashtag-hashtag yang sifatnya saya dominasi. Tapi memang sekarang sudah nggak terlalu banyak saya dominasi gitu kayaknya. Karena ya saya udah jarang pakai hashtag tepatnya sekarang. Jadi saya biasanya cuma pakai beberapa. Setahu saya itu yang saya pakai adalah mana nih? Strategi Instagram ini ada apa enggak ya? Oh, ini kecil banget ya. Kemudian ini kayaknya hashtag-hashtag kecil ya. Bentar, saya coba cari lagi ke atas. Ini ada nggak? Ini ada pakai hashtag nggak? Optimasi IG katakan gini. Optimasi IG nah 32.000. Coba kita lihat ada nggak? Nah ada ya. Jadi ini adalah contoh postingan saya Februari 24. Jadi sudah hampir berapa bulan yang lalu ya? Sekarang kan udah Mei ya. Jadi Mei, Maret, April. Jadi udah 2 bulan lebih yang lalu. Tapi masih muncul di di top post dari Optimasi IG. Kalau Anda lihat juga postingan saya ini, juga postingan saya yang ini tuh malah Februari 2. Jadi hampir 3 bulan yang lalu ya. Jadi per saya buat video ini juga ya, video ini Januari, bahkan Januari 23 Januari yang cukup banyak. Dan ini juga hampir semua postingan saya. Jadi ini saya memang pernah melakukan gila-gilaan di hashtag tersebut gitu ya. Tapi kalau Anda lihat di edukasi Instagram nih, saya nggak tahu ada apa nggak ya. Edukasi Instagram nih ada juga ya. Ini konten saya kapan nih? April. Nah ini masih baru ya. Kalau kita scroll bawah nih juga ada ya. Ini kapan nih? April 24. Nah artinya ada beberapa hashtag yang memang masih saya dominasi konten-konten lama saya gitu ya. Jadi nah pertanyaan adalah bagaimana cara saya melakukan itu. Jadi seperti yang Anda sadarin, contoh saya dalam kasus ini katakan kita pakai yang edukasi Instagram aja ya. Jadi kalau Anda sadarin, mungkin Anda sudah menonton juga video di modul yang lain tentang disebut dengan content load atau content modeling gitu ya. Jadi cara mendominasi top post adalah gitu ya, Anda harus pelajarin top post mana yang Anda incar dulu, sebetulnya seperti itu. Katakan saya mau incar katakan edukasi Instagram, maka sebetulnya Anda harus pelajarin konten hashtag edukasi Instagram itu konten utamanya apa. Di sini kalau Anda bisa lihat bahwa patternnya adalah carousel. Jadi ini carousel, kemudian ada single image seperti ini, kemudian ada quote single image seperti ini, ada juga single image seperti ini. Nah, inilah yang kita perlu modeling gitu ya. Jadi saat Anda mau ngincar beberapa hashtag, saran saya itu mulai dari yang 10.000 dulu, 20.000 dulu, nanti baru naik ke 30.000, 40.000, 50.000, 100.000, 150.000 sampai jutaan. Jadi jangan langsung semua marok mau dibuat gitu ya. Tetapi katakan tidak ada salahnya kita mencoba atau lihat hashtag yang besar kan gitu ya. Katakan ilmu bisnis. Nah ilmu bisnis ternyata saya juga ranking ya. Kita lihat yang lebih gede lagi, coba lihat. Kalau misalnya di ilmu bisnis Anda bisa lihat bahwa tipe kontennya ada carousel ya, ada quotes gitu ya, single image, ada IGTV, ada carousel lagi. Jadi konten yang perlu Anda buat adalah single image, carousel, dan IGTV. 3 itu kalau Anda mau dominasi di ilmu bisnis.
Tapi kalau misalnya kita balik lagi nih, saya akan search katakan hashtag hashtag bisnis ya. Misalnya Anda mau main di hashtag bisnis, atau misalnya katakan jangan bisnis deh. Misalnya kita bermain di hashtag kuliner atau diet. Nah, jadi benar-benar jauh ya. Diet sehat katakan gitu ya, yang Indonesia. Kita lihat, nah diet sehat kan ada 5.400 post ya. 5,4 juta, sorry. 5,4 juta yang kita akan pelajari adalah modeling kontennya. Jadi di sini bisa lihat bahwa konten utamanya adalah single image yang menggunakan ya banyak tips, tulisan-tulisan kecil. Ini saya nggak tahu, ada yang tersesat gitu ya, jualan barang, ya who knows gitu ya, Instagram yang tahu. Terus gitu, tapi Anda bisa lihat bahwa di sini diet sehat itu Anda bisa lihat kayak gini single image. Nah ini ada videos ya, kemudian ini ada carousel, artinya carousel bisa masuk gitu ya, tapi ingat bahwa dia cuma dapat cuma ada satu keping ya, sampai Anda scroll ke bawah juga cuma ada ya 1, 2. Nanti di bawah mulai ada beberapa gitu ya. Nah yang perlu kita lakukan adalah memodeling kontennya. Jadi kalau misalnya Anda pengen bermain di hashtag diet sehat gitu ya, pastikan Anda gini, karena algoritma Instagram itu sudah tahu bahwa konten yang biasa dikonsumsi atau top performance di hashtag diet sehat adalah konten-konten yang jenisnya seperti ini, atau yang ya boleh dibilang kayak gambar single image seperti ini ya. Single image, kemudian ada carousel, ada videos, tapi pada dominannya sih single image. Makanya Anda harus lebih banyak membuat konten yang sifatnya single image seperti ini dibandingkan katakan misalnya hashtag kecantikan wajah, katakan dia 400.000 post. Di sini Anda bisa lihat bahwa dominasi dari konten yang ada di top postnya adalah video. Makanya Anda harus buat memodel. Jadi yang kita model adalah tipenya. Jadi Anda perlu buat konten-konten yang sifatnya bentuknya video. Kalau Anda nggak buat konten video, Anda akan susah sekali masuk atau mendominasi top post. Karena sekali lagi, Instagram itu robot gitu ya, algoritma. Jadi berdasarkan statistikal gitu ya. Kalau kita ngomong statistikal, artinya dia membaca kebiasaan dari audiens yang suka berinteraksi dengan hashtag tertentu. Kemudian top post ini kan dibentuk dari hasil dari keseluruhan data gitu ya. Jadi kebanyakan orang itu terbiasa atau suka dengan konten-konten yang sifatnya itu bentuknya video atau secara visual itu bergerak. Nah kayak gini itu ya, visual, ini juga visual gitu ya. Jadi yang sifatnya single image itu juga kebanyakan. Nah kalau misalnya Anda mau buat single image, Anda juga bisa memodel ini ya. Jadi pastikan Anda buat ya kayak semacam ada 2 gambar seperti ini ya. Juga ada beberapa gambar seperti itu. Jadi yang Anda pelajarin sebelum Anda pengen mendominasi sebuah top post, saran saya adalah Anda harus paham dulu dengan yang namanya content modeling. Kalau misalnya Anda nggak siap dengan content modeling gitu ya, nanti Anda akan kesulitan untuk nge-ranking juga. Karena secara statistik gitu ya, data besar atau big data-nya, Instagram itu merasa bahwa tipe konten kita itu tidak sesuai dengan data historical dia di hashtag tertentu, dan ya susah kita akan bisa masuk top post. Jadi sebetulnya sesimpel itu ya, Anda jangan terlalu mikirin ribet gimana atau mencari ilmu magic yang aneh-aneh, padahal jawabannya udah di depan mata Anda sendiri ya. Selain dari memang Anda harus buat konten yang relevan. Jadi jangan juga buat konten, ini kan hampir semuanya yang kita lihat ada relevan ya. Jadi hampir semuanya ada korelasi dengan yang namanya beauty, hair, kecantikan, gitu-gitulah. Ya kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan gitu ya. Jadi inti dari mendominasi top post adalah satu, memang Anda harus punya interaksi yang besar dalam konten yang Anda posting. Tapi selain dari interaksi juga gitu ya, Anda juga penting untuk mempelajari tipe kontennya. Karena itu menurut saya bobotnya besar sekali di Instagram. Karena kalau Anda amati kan dari setiap hashtag yang kita search, katakan kecantikan alami, ini nanti bisa berbeda lagi ya. Oh sama, masih video juga. Kemudian Anda bisa lihat lagi katakan ini juga harusnya sama ya, masih videos seputar beauty. Oh enggak, justru ya. Nah katakan di kulit sehat gitu ya, di sini justru ada carousel, single image, ada video, carousel. Jadi carousel juga bisa mendominasi di bukan mendominasi ya. Tipe konten carousel di kulit sehat itu bisa nge-ranking di top post, itu poinnya. Jadi sekali lagi Anda perlu pelajari tentang content modeling lebih dalam dari setiap hashtag yang konten yang ingin Anda dominasi atau hashtag yang ingin Anda dominasi gitu ya. Baru nanti Anda
mereverse buat berpikir terbalik gitu ya. Anda lihat dulu konten yang bisa ranking apa. Setelah konten yang bisa ranking apa, baru Anda buat kontennya, kemudian secara konsisten gitu ya. Sampai Anda punya fanbase, udah punya fanbase yang bagus, interaksi konten Anda bagus, Anda akan bisa mendominasi di setiap top post dari hashtag yang Anda pakai. Jadi sebetulnya itu yang boleh saya bilang gitu ya, biar Anda ngerti gitu. So kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini tentang gimana cara mendominasi top post hashtag gitu ya. Tidak ada cara yang ya gimana luar biasa, tetapi yang paling besar menurut saya bobotnya adalah ya ini. So kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran yang lain.